Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Arnolis Lainata, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Maluku Tengah. Saya bertugas di SMP Negeri 86 Maluku Tengah. Video ini merupakan dokumentasi aksi nyata saya terkait kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di tempat tugas saya, yakni di SMP Negeri 86 Maluku Tengah. Selamat menyaksikan. Rekan-rekan guru serta ibu kepala sekolah, ketemu selamat siang, shalom. Shalom. Pertama-tama beta secara pribadi menyampaikan banyak terima kasih bagi rekan-rekan yang boleh bertahan sampai di saat ini. Dan karena itu untuk memulai kegiatan ini beta berikan kesempatan kepada ibu kepala sekolah untuk memberikan arahan secara singkat sebelum katong mulai dengan kegiatan diseminasi di saat ini. Kepada ibu kepala sekolah, disilakan. Ya, terima kasih Pano. Selamat pagi, selamat siang Bapak Guru Ibu hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Oke. Pertama-tama saya memberikan ucapan terima kasih juga kepada Pak Lainata sebagai calon guru penggerak yang sudah boleh memberikan ruang dan kesempatan kepada kita semua, baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai para pendidik di sini, para guru-guru sesama rekan sejawat, untuk dapat memberikan diri atau membuka diri untuk dapat menerima atau mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Lainata sebagai calon guru penggerak. Kegiatan ini sangat baik Bapak Ibu. Bapak Lainata akan memberikan atau mengimbaskan praktik baik selama mengikuti kegiatan CGP. Kiranya Bapak Ibu boleh mengikutinya karena sangat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru ke depannya. Saya berharap hari ini walaupun kita sudah dari pagi untuk melaksanakan kegiatan pengumuman hasil kelulusan bagi peserta di kelas 9 yang sudah boleh selesai, Ibu harap kita semua tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini, karena kedepannya kita semua juga harus bisa menjalankan apa yang sudah diimbaskan oleh Pak Lainata di hari ini dan bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran yang akan datang. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan diberikan keselamatan, diberikan kekuatan, kesehatan, agar kita dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kita ke depannya dengan lebih baik. Demikian arahan singkat Ibu di hari ini. Selamat berproses di hari ini. Semoga kesuksesan milik kita bersama. Selamat siang, shalom. Selamat siang rekan-rekan. Salam dan bahagia. Baik. Jadi sebenarnya tujuan kita sebagai guru itu adalah menuntun murid kita untuk mencapai salam dan bahagia. Salam itu artinya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, rekan-rekan, terkait dengan diseminasi di hari ini, kami ditugaskan untuk melakukan pengimbasan atau diseminasi pada modul 1.4. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan kita membuat kesepakatan untuk forum di hari ini, supaya forum ini bisa berjalan meskipun dalam beberapa menit saja, tapi kita membuat kesepakatan supaya forum ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib sampai dengan selesai. Baik, mari sama-sama kita buat kesepakatan rekan-rekan. Di sini saya sudah punya dua kesepakatan. Yang pertama, dalam forum ini kita mesti saling menghargai siapapun. Yang kedua, kita menjadi pendengar yang baik. Silakan Bapak Ibu lanjutkan, mungkin ada yang mau tambah kesepakatan berikutnya. Nah, baik rekan-rekan, jadi di awal kegiatan ini kita mulai dengan membuat kesepakatan, dan itu mestinya juga katong akan praktekkan ketika di kelas. Ketika katong dalam pembelajaran pun mestinya kita memulai dengan membuat kesepakatan belajar. Gunanya supaya proses pembelajaran hari itu dia bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Baik, kita lanjut.
Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan modul 1.4 yaitu modul budaya positif. Di dalam modul budaya positif ini ada beberapa topik yang saya pelajari, ada 6. Nah, di sini dibilang bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi ada beberapa konsep di sini. Yang pertama, guru harus mampu menerapkan disiplin positif. Yang kedua, guru juga harus mampu memahami motivasi perilaku manusia. Kemudian guru harus dapat bersama murid untuk membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, ke-6 konsep ini beta akan mencoba merangkum dan menyajikannya dengan singkat kepada kalian semua di saat ini. Baik, kita mulai dengan yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, kalau kata disiplin ini berarti membuat aturan-aturan. Jadi kita mencoba mengarahkan murid untuk mengikuti aturan. Nah, tetapi di sini ada kata positifnya. Apa itu disiplin positif? Nah, teman-teman sekalian, disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kata positif itu menuju kepada bahwa dalam penerapan disiplin itu sebenarnya tidak perlu guru harus menghukum murid. Itu namanya disiplin positif. Jadi tanpa menghukum sebenarnya katong bisa membuat anak itu dia sadar akan kesalahan atau masalah yang dia buat. Nah, bagaimana supaya dia sadar? Kita menyadarkan dia melalui penumbuhan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada banyak, rekan-rekan. Nah, kalau dibilang kebajikan itu berarti nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik. Nah, kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, karena itu nilai-nilai kebajikan yang kita tuju di sini sebenarnya ada banyak, rekan-rekan, tetapi kita fokus saja pada 6 nilai kebajikan yang kita punya, yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Karena itulah yang dituju dari pendidikan kita. Kita ingin menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kita pindah ke topik yang kedua. Rekan-rekan, nanti di akhir kalau ada yang mau bertanya baru 1 kali. Topik yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, dalam menerapkan budaya positif, rekan-rekan, kita mesti memahami yang namanya motivasi perilaku manusia. Karena menurut teori motivasi itu digagas oleh seorang psikolog namanya Diane Gossen. Menurut Diane Gossen ini sebenarnya ada 3 motivasi yang mendorong manusia itu untuk berperilaku. Manusia itu berarti umum, bisa guru, bisa juga berlaku untuk murid. Jadi 3 hal itu. Yang pertama, manusia itu dia bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu karena yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau sama seperti murid itu, kalau dia dikasih hukuman, dia tahu dia akan dapat hukuman, maka dia akan datang sekolah itu sesuai sebelum 7.15 misalnya. Atau kalau dia tahu karena guru matematika akan kasih dia hukuman kalau tidak bikin tugas, maka dia berupaya untuk bikin tugas karena ada hukuman yang nanti dia terima. Nah, itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, ada juga orang yang melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau katong guru biasa puji anak, maka kalau dia sudah terbiasa berarti dia akan berupaya untuk melakukan itu. Jadi dia termotivasi memang. Tapi
berdasarkan penghargaan, pujian atau imbalan yang nanti katong berikan seperti itu. Nah, sementara yang ketiga ini adalah seseorang itu bisa termotivasi melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau seseorang itu sudah tertanam dalam dirinya, dia punya prinsip atau dia punya nilai-nilai keyakinan yang dia pegang, maka tanpa orang lain paksa, tanpa orang lain kasih dia penghargaan, tanpa orang lain kasih dia hukuman pun, dengan secara sadar dia akan melakukan itu karena berdasarkan prinsip yang dia pegang atau berdasarkan keyakinan yang dia yakini, teman-teman. Nah, dari 3 motivasi ini, motivasi yang pertama dan kedua ini tergolong sebagai motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi itu dia datang dari luar. Kasih hukuman dulu, kasih penghargaan dulu atau kasih imbalan dulu, baru dia tergerak untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau yang ketiga itu motivasinya adalah motivasi intrinsik, internal, berasal dari dalam diri. Jadi secara sadar dia punya, dia tahu bahwa sebagai murid itu dia mesti disiplin, maka dia akan datang tepat waktu, dia akan mengumpulkan tugas tepat waktu dan seterusnya. Jadi sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah dia percaya. Nah, dari 3 motivasi ini katong bisa berefleksi kira-kira dari ketiga ini katong ada di posisi yang mana. Nah, tapi sebagai guru maka terpenting bagi kita itu adalah katong juga mesti memiliki motivasi internal. Sama dengan Ki Hajar Dewantara bilang, katong harus jadi orang-orang merdeka. Kalau dalam konsep merdeka belajar bilang begitu, orang merdeka itu berarti tidak terperintah, perlu orang suruh dia, perlu orang dorong dia lah, tapi dia tergerak secara sadar, secara mandiri untuk melakukan sesuatu. Nah, konsep yang ketiga rekan-rekan, konsep yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan sekolah? Kita sudah tahu ada yang namanya peraturan sekolah. Kita sudah kenal juga ada yang namanya peraturan kelas, tata tertib kelas, dan seterusnya. Tapi dalam modul budaya positif kita dianjurkan untuk bukan membuat peraturan, tapi membuat yang namanya keyakinan. Jadi keyakinan itu bisa dalam lingkup yang lebih kecil di kelas, atau bisa juga kita membuat keyakinan untuk di sekolah secara luas. Jadi semua warga sekolah itu berfokus pada keyakinan sekolah tersebut. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi perbedaannya dengan peraturan begini, rekan-rekan. Kalau peraturan itu sifatnya bahwa guru itu sebagai otoritas. Jadi katong yang ambil keputusan, katong yang buat peraturan, katong yang mengeksekusi. Misalnya murid melanggar aturan, berarti katong yang kasih konsekuensi apa. Guru datang terlambat, konsekuensinya apa? Itu katong sebagai otoritasnya. Tapi kalau keyakinan itu berarti bersama-sama, dia dihasilkan dari proses rembuk bersama, baik guru maupun murid. Jadi keyakinan itu bukan hanya berlaku bagi murid, tapi juga berlaku bagi guru. Jadi sama-sama. Nah, Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu dia berupa pernyataan-pernyataan universal secara umum yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kalau peraturan itu dia bunyinya seperti pernyataan. Misalnya murid hadir di sekolah 7.15. Nah, atau murid tidak boleh memegang HP saat pelajaran berlangsung. Nah, itu yang namanya peraturan-peraturan. Tapi kalau keyakinan itu dia berbentuk nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan secara umum yang sudah katong tahu. Jadi bukan cuma katong di Maluku, di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat pun semua meyakini nilai-nilai kebajikan itu. Seperti misalnya nilai-nilai saling menghargai, nilai-nilai gotong royong, itu yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi diyakini oleh semua orang.
Nah, baik rekan-rekan sekalian, dari modul 1.4 ini kami diminta untuk membuat penerapan salah satu konsep. Nah, dari 6 konsep itu beta memilih untuk membuat atau mempraktekkan penerapan pembuatan keyakinan kelas di konsep yang ketiga. Nah, rekan-rekan, untuk pembuatan keyakinan kelas ini dia cukup sederhana saja. Jadi intinya bahwa keyakinan kelas itu harus dihasilkan dari proses rembuk bersama, curah pendapat bersama-sama. Jadi bukan hanya terfokus pada guru saja yang membuat aturan-aturan itu, tapi secara bersama-sama dengan murid. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini rekan-rekan. Yang pertama, kita akan memulai dengan menggali peraturan-peraturan yang perlu kita sepakati di kelas. Jadi bersama-sama dengan murid. Jadi pasti murid akan memunculkan peraturan-peraturan apa saja di kelas. Saling menghargai teman, tidak mengeluarkan kata-kata kotor di kelas, tidak saling mengejek di kelas, dan seterusnya. Jadi keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ini biasanya lebih bagus kalau nanti katong akan buat di awal tahun pelajaran atau awal semester. Jadi mungkin lewat wali-wali kelas dan seterusnya, lalu katong bisa melanjutkan ini juga. Nah, kita mulai dengan menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Jadi berikan kesempatan kepada murid dan tulis apa yang pikirkan, punya pendapat, lalu berikan kesempatan untuk mereka menempelkan pendapat-pendapat itu. Atau kalau tidak ditempel, mungkin mereka bilang lalu Bapak Ibu Guru tulis di papan tulis saja atau pada kertas pelanuka dan seterusnya. Nah, lalu langkah yang kedua, anak-anak akan tulis peraturan-peraturan, jangan membuang sampah sembarangan. Saling menghargai teman. Nah, dari peraturan-peraturan itu pasti ada peraturan yang bunyinya itu negatif, ada yang sudah bunyinya itu positif. Kalau yang negatif misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, itu negatif. Tapi kalau katong ubah ke positif, mungkin jadinya jagalah kebersihan kelas atau buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah, dari langkah kedua adalah kita mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat yang positif. Nah, lalu yang ketiga adalah kita menyarikan peraturan-peraturan. Jadi katong fokuskan dia pada satu nilai. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira dia berkaitan dengan nilai apa? Oh, berarti mungkin dia berkaitan dengan nilai kebersihan. Kebersihan itu yang dimaksudkan dengan nilai-nilai kebajikan. Atau kesehatan. Nah, kalau buang sampah sembarangan, dia mungkin akan menyebabkan kotor, lalu dia tarik nyamuk dan seterusnya, berdampak pada kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu maka dari sini berarti kita langsung punya nilai-nilai keyakinan itu. Jadi kita akan daftarkan mungkin 4 atau 5. Yang pertama misalnya saling menghargai atau jaga kebersihan dan seterusnya. Lalu kita daftarkan dia, kita tuliskan dia menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah jadi, kita tuliskan dia atau kita buat dia. Kalau yang ini beta buat di Canva, lalu kita print, lalu kita tempel saja di dinding kelas, lalu bisa dilihat oleh semua anak. Supaya dari situ mereka bisa mengingat atau bisa menjadi patokan untuk mereka kalau mereka punya keyakinan ini. Jadi kalau mereka melakukan ini berarti mereka sudah melanggar keyakinan. Jadi dengan sendirinya dia mengontrol murid juga. Seperti itu. Nah, baik rekan-rekan, kita lanjut saja ke topik yang keempat. Ya. Topik yang keempat ini tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusia ini mungkin bukan hal yang baru, karena katong semua sudah tahu manusia itu pada dasarnya dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, di sini dibilang begini, dalam teori motivasi ada kalimat bilang begini, pernyataan katakan begini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, artinya kalau dia bikin kesalahan, dia bikin masalah, maka teori motivasi bilang sebenarnya hal itu dikarenakan mereka sedang gagal memenuhi kebutuhan dasarnya.
Jadi kalau dong bikin sesuatu yang bersalahan dengan aturan, mungkin saja ada dong pun kebutuhan yang tidak terpenuhi. Entah itu tidak terpenuhi di rumah kah, atau tidak terpenuhi di sekolah, menyebabkan mereka melakukan pelanggaran atau mereka menyimpang dari peraturan atau keyakinan-keyakinan yang ada. Nah, dalam teori motivasi kita punya kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama nih kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, dari kelima kebutuhan ini, kebutuhan dasar yang pertama ini itu bersifat fisiologis, kebutuhan pemenuhan kebutuhan secara fisik, bertahan hidup, jadi makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan seterusnya. Itu kebutuhan-kebutuhan secara fisik. Tapi kalau dari 2 sampai 5, ini kebutuhan psikologis, psikis. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan seterusnya. Nah, rekan-rekan, dari kelima kebutuhan ini, saya punya satu contoh kasus begini. Ibu Yuli itu guru wali kelas 8, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Namanya tuh Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yuli, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, ini penting ketika katong lihat murid melakukan satu kesalahan, katong bisa menganalisa kira-kira ini kebutuhan apa yang terpenuhi di dia. Sebab mungkin saja dari 5 tadi itu ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Mungkin saja dia datang di sini, dia datang mungkin tidak sarapan, dia lapar, lalu menyebabkan dalam pembelajaran itu dia tidak fokus, dan seterusnya. Lalu dia membuat tingkah-tingkah yang mungkin saja membuat katong guru juga tidak nyaman di kelas. Nah, dari kasus ini ada beberapa alasan. Yang pertama misalnya, bisa saja karena Tommy itu dia lapar dan orang tuanya itu tidak membawakannya bekal, atau mungkin dia makan sarapan pagi dari rumah. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy itu adalah sebenarnya kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan fisik tadi tuh, kebutuhan makan. Nah, atau kalau yang kedua misalnya, bisa juga karena dia senang temannya itu jadi memperhatikan dia. Jadi kalau dia ganggu dia pun teman itu memperhatikan dia. Nah, ketika teman itu melaporkan ke guru, mungkin guru itu akan memberitahu dia pun orang tua, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, dalam hal ini berarti kebutuhan dasar yang mau dipenuhi itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Mungkin juga ketemu anak-anak separuh di rumah orang tua mungkin mereka kekurangan kasih sayang, orang tua kurang memperhatikan. Jadi ketika di sekolah itu tindakan-tindakan mereka yang mereka munculkan itu seperti demikian. Nah, alasan yang ketiga, karena temannya itu jadi takut dengan dia. Jadi kalau dia ganggu temannya, pada akhirnya nanti dia pun teman takut dengan dia dan menuruti dia pun keinginan. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Dia ingin menguasai sesuatu, begitu, penguasaan. Nah, alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Jadi mungkin setiap hari dia pun ibu bawa nasi dan telur kah, lalu dia suka ganggu temannya, mengambil teman pun makan siang karena dia merasa bosan. Nah, kalau demikian maka kebutuhan dasar yang dipenuhi itu adalah kebebasan. Iya, Macia. Lalu yang terakhir, karena ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi yang terakhir itu adalah dia ganggu temannya tuh karena dia iseng memang. Dia suka ganggu teman supaya lihat teman-teman punya ekspresi marah itu seperti apa. Nah, itu yang namanya kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi contoh-contoh ini bisa membantu katong
mengidentifikasi katong pemurid juga di kelas. Kalau dia pun sikap begini begitu, kira-kira ini masalahnya ada di mana. Topik yang kelima ini tentang posisi kontrol. Nah, mari kita lihat tentang posisi kontrol, Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Ini menurut teori kontrol atau teori pilihan. Nah, yang pertama, sebagai guru itu kita bisa memposisikan diri. Sebagai yang pertama itu adalah penghukum. Atau yang kedua, kita bisa memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita juga bisa memposisikan diri terhadap murid, maksudnya itu sebagai teman bagi murid. Yang keempat, kita bisa memposisikan diri sebagai pemantau atau monitor. Lalu yang kelima adalah memposisikan diri sebagai manajer. Nah, rekan-rekan sekalian, dari 5 posisi kontrol ini maka sebagai guru katong harus berada pada posisi kontrol yang kelima, yaitu kontrol sebagai seorang manajer. Itu yang diharapkan dari katong semua. Ya. Meskipun memang dalam beberapa kasus tertentu mungkin katong akan memposisikan diri sebagai teman. Katong bisa memposisikan diri sebagai pemantau, tapi pada dasarnya bahwa katong harus mengambil posisi kontrol itu sebagai manajer. Satu lagi, bahwa ketika katong bisa sampai di posisi manajer, teman-teman, itu berarti keempat posisi yang lain itu sebenarnya katong sudah menguasai itu. Dan katong sampai pada posisi manajer. Artinya katong sudah sampai pada posisi katong tidak lagi kasih hukuman. Tapi bagaimana dengan kesalahan-kesalahan itu, katong bisa mengarahkan dia pada cara yang benar, lalu bagaimana katong mendorong dia mencari solusi terhadap dia punya masalah itu. Nah, kita tiba di materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah metode yang memudahkan katong sebagai guru ketika menerapkan posisi sebagai posisi manajer tadi. Jadi langkah-langkahnya ini dirangkum pada metode yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kenapa namanya 3? Sebab langkah-langkahnya tuh ada 3. Jadi segitiga pada sisi segitiga ini 3 tahapan pada segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, apa yang katong lakukan? Jadi ketika katong lihat murid bikin kesalahan, katong bisa mendampingi dia. Yang pertama katong lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Mengapa katong perlu menstabilkan identitas? Karena menurut teori kontrol itu bilang begini, kalau murid itu dia melakukan kesalahan, itu sebenarnya dia ada dalam identitas sebagai orang yang gagal. Dan karena itu katong mesti kasih stabil dia punya identitas dulu. Nah, apa yang katong lakukan dalam tahapan ini? Katong bisa mengingatkan dia begini ketika dia melakukan kesalahan. Kita bisa bilang bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Betul, teman-teman. Sebab tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Semua orang pernah berbuat salah. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sini atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita melakukan restitusi. Nah, tahap yang berikut adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ketika katong sudah stabilkan dia punya identitas, baru katong masuk dengan kesalahan apa yang dia buat. Nah, di sini bilang validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi, pada dasarnya bahwa setiap perbuatan itu pasti ada alasannya. Ada alasan yang melatar belakangi itu. Nah, itu yang katong gali. Nah, pada tahapan ini katong bisa bertanya,
Yang pertama bisa menanyakan alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dengar dia pun alasan dulu Bapak Ibu. Jangan katong langsung iya, katong hukum atau katong langsung menyalahkan dia dan seterusnya. Tapi dengarkanlah dia punya alasan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, itu tahapan menstabilkan identitas. Memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tahapan terakhir adalah katong menanyakan keyakinan. Pada akhirnya bahwa katong mengarahkan dia supaya kembali kepada keyakinan yang sudah ada. Dari kesalahan itu katong mengarahkan dia terhadap keyakinan yang sudah ada. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna. Apa yang kita yakini? Atau kira-kira dengan melakukan ini ada keyakinan kelas yang kamu langgar atau tidak? Atau keyakinan sekolah yang kamu langgar atau tidak? Nah, di sini yang bisa kita tanyakan antara lain misalnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ini dalam proses untuk katong menanyakan dia pun keyakinan itu. Supaya ketika dia mengungkapkan itu, baru katong dorong dia supaya kira-kira langkah selanjutnya itu seperti apa. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu akan menjadi orang yang seperti apa. Ya, itu adalah tahap terakhir pada segitiga restitusi. Ya, demikian rekan-rekan pemaparan materi pada modul 1.4 budaya positif. Semoga dengan materi ini katong bisa mulai tergerak, lalu katong bergerak dan katong saling menggerakkan. Terima kasih. Kesempatan berikut kita berikan bagi rekan-rekan, mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan, pendapat, saran, disilakan. Berkait dengan keyakinan dan kesepakatan. Ya. Di sini mau juga Pak kasih. Pegang saja sama. Ya. Pak Lenata minta tolong dijelaskan detail atau dengan contoh konkret seperti apa itu ada beda apa kesepakatan dan keyakinan. Lebih ini supaya bisa buka kita semua Bapak Ibu guru punya pemikiran, buka wawasan sekiranya ketika dalam penerapan di kelas, dalam pembelajaran atau sebagai wali kelas kita buat kesepakatan atau keyakinan yang bisa sesuai dan bisa diberlakukan ketika dalam proses pembelajaran ataupun dalam di kelas sebagai wali kelas, sebagai tugas wali kelas. Jadi supaya bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu guru supaya ketika implementasinya ke proses pembelajaran bersama dengan peserta didik supaya bisa dia terarah dan memang betul-betul terfokus dan bisa dilaksanakan secara nyata. Mungkin itu saja yang Ibu bisa tambahkan dan sampaikan. Baik, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, jadi rekan-rekan kalau untuk proses pembelajaran di kelas itu katong sebenarnya mesti mengawali dengan membuat yang namanya kesepakatan belajar. Ya, itu nanti di kelas. Tapi kalau yang kita buat di dalam kelas, maksudnya tadi di proses pembelajaran itu namanya kesepakatan belajar. Kalau katong buat di kelas itu namanya keyakinan kelas, atau kalau katong buat untuk sekolah namanya keyakinan sekolah. Nah, kalau kesepakatan itu dia modelnya begini. Ini contohnya yang kemarin katong buat. Jadi butir-butir pernyataan. Misalnya hadir di kelas tepat waktu, atau tidak keluar kelas sebelum jam istirahat, fokus, antusias dan tertib dalam mengikuti pembelajaran dan seterusnya. Nah, kalau kita pada keyakinan itu dia bentuknya sudah lebih sederhana dari kesepakatan. Nah, jadi kalau ketemu buat keyakinan itu
Yang tadi, yang pertama katong menggali peraturan-peraturan dulu. Jadi kayak tadi misalnya hadiri kelas tepat waktu. Jangan membuang sampah di kelas sembarangan. Kemudian memelihara aset kelas misalnya dan seterusnya. Nah, peraturan-peraturan itu nanti katong tulis dia. Jadi katong minta anak-anak untuk tulis dulu. Tulis yang dom pendapat itu, lalu katong satukan dia di depan. Lalu dari situ katong mulai identifikasi dulu kira-kira ada tidak pernyataan-pernyataan positif dan negatif tadi. Kalau semuanya sudah positif, maka katong bisa lanjut langkah berikut. Tapi kalau masih ada yang negatif, berarti katong bersama-sama minta siswa mengubah yang negatif itu menjadi positif. Nah, setelah itu dia sudah jadi positif semua. Nanti katong mulai simpulkan. Jadi menyarikan. Langkah ketiga bilang menyarikan tadi. Nah, menyarikan. Menyarikan ini berarti bisa saja kalau peraturan itu nomor 1 dan nomor 2, itu bisa saja dia menuju kepada satu nilai kebajikan yang sama. Ya. Ibu saya tambahkan, Ibu cuma kasih motivasi sedikit saja. Ini terkait dengan motivasi perilaku manusia yang bersinggungan langsung dengan ketumpung peserta didik. Di sini katong tahu semua bahwa semua peserta didik memiliki keberagaman, karakteristik yang berbeda, baik itu dari segi perilaku maupun yang lain, minat bakat dan sebagainya. Terkait dengan segala sesuatu yang katong selama ini hadapi, temui, bahwa ada memang peserta didik yang punya karakter itu menonjol negatif dan menonjol positif. Di sini Ibu saya lihat yang negatif, positif, tapi yang menonjol negatif. Ada kadang-kadang yang memang kadang-kadang perilaku yang menonjol negatif ini dia berlebihan, sampai kadang-kadang memang penanganan yang dilakukan guru itu kadang-kadang dia menyimpang. Bukan menyimpang artinya dia tidak menjawab apa yang tadi Pak nulis sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi di sini dengan katong sudah mendengar ini yang disampaikan, pengimbasan yang diberikan oleh Pak Lainata sebagai guru CGP sangat baik. Kiranya dengan demikian kita bisa memahami dan bisa melaksanakan, berproses dalam pembelajaran maupun dalam pembinaan-pembinaan yang lain terhadap anak-anak kita bisa menjadi patokan, menjadi orang yang menjadi cermin buat katong untuk bisa merubah kita punya tindakan, merubah kita punya penanganan yang kepada anak-anak dengan baik. Misalnya tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman fisik atau hukuman dengan kata-kata yang bisa melemahkan anak-anak punya kepercayaan diri, melemahkan motivasi dan sebagainya yang seperti Pak Lainata sampaikan. Terima kasih Pak Lainata, materinya sangat berkesan dan sangat berharga, menjadi bagian dari pembelajaran dan refleksi juga bagi kita, saya sebagai pimpinan sekolah juga maupun terhadap kepada teman-teman guru yang lain, rekan-rekan sejawat, sehingga kita seharusnya harus melakukan komitmen juga, memberikan suatu komitmen bersama bahwa kita akan berubah, harus membuat perubahan buat pendidikan karakter anak-anak kita di lembaga ini ke depannya. Terima kasih Pak. Iya Bapak No, terima kasih. Sesuai dengan apa yang tadi Bapak paparkan itu mengenai motivasi perilaku manusia, itu bukan saja bagi siswa, tetapi saya mengimbau supaya kita sebagai guru juga bisa melakukan motivasi perilaku manusia ini dengan baik. Contohnya kita guru harus datang tepat pada waktunya, menjemput siswa di depan kelas, di depan halaman lembaga pendidikan, bukan siswa yang jemput kita guru. Barangkali himbauan saya bagi kita semua, dengan motivasi perilaku manusia ini, kita bisa merubah sikap dan tingkah laku kita masing-masing. Barangkali itu saja Bapak No. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu Ice. Jadi memang betul motivasi perilaku manusia ini ternyata bukan hanya ada pada guru atau perlu dikuasai oleh guru. Tapi katong supaya guru mengetahuinya supaya katong bisa mengontrol murid sesuai dengan ini. Sebab katong sudah tahu bahwa ternyata di sini motivasi perilaku manusia itu berarti ada di guru, ada juga di murid. Jadi ada murid yang dia melakukan sesuatu itu cuma karena dia menghindari hukuman. Atau dia melakukan sesuatu kalau ada imbalan dulu, ada katong puji dia dulu, nah, baru dia melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga, dia melakukan sesuatu karena memang ada nilai-nilai yang dia yakini. Jadi kenapa pentingnya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah? Supaya katong mulai membiasakan murid itu supaya nilai-nilai keyakinan itu bisa tertanam, bisa tumbuh dalam pikiran, dalam diri murid seperti itu. Ya, dan terima kasih untuk katong semua punya kesediaan untuk mengikuti kegiatan di hari ini. Semoga ke depan katong bisa lebih solid, katong bisa bergandengan tangan untuk menciptakan budaya positif di lembaga pendidikan ini. Terima kasih, selamat siang, shalom. Demikianlah dokumentasi aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 86 Maluku Tengah. Salam dan bahagia, terus tergerak, bergerak dan menggerakkan.